إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واهتدى بهديه وسلك طريقه وجاهد في الله حق جهاده إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyal muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Quranul Karim dan larangan dan perintah-perintah Rasulullah SAW yang ada atau yang beliau jelaskan dalam hadis atau sunnah beliau. Kemudian kita juga harus bisa meninggalkan semua larangan Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim dan larangan Rasulullah SAW yang beliau jelaskan dalam hadis atau sunnah beliau. Hanya itu cara kita bisa meraih derajat takwa yang sebenar-benar takwa. Salawat dan salam kita baca untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah terakhir, tidak ada lagi nabi atau rasul setelah beliau. Kalau ada orang atau kelompok yang mengklaim ada nabi, ada rasul setelah Nabi Muhammad SAW, ketahuilah itu klaim kebohongan dan kesesatan. Tidak boleh kita yakini dan ikuti karena akan merusak dua kalimat syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Islam Allah turunkan untuk mengatur semua sisi kehidupan kita. Tidak ada satu aspek pun yang Islam tidak atur. Karena memang Islam satu-satunya agama yang Allah ridhai. Satu-satunya agama yang Allah pilih untuk umat manusia sejak zaman Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad SAW sampai akhir zaman nanti. Allah jelaskan inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah hanya yang diakui adalah Islam. Ayat lain mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Siapapun yang mencari agama, sistem hidup selain dari Islam, dia tidak akan diterima dan di akhirat akan merugi, yakni masuk neraka. Kemudian Allah juga jelaskan, Allah turunkan ayat ini dalam Hajjatul Wada ketika Rasulullah SAW melakukan haji yang terakhir. Allah jelaskan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, yaitu Islam, sistem hidup. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku telah sempurnakan nikmatku kepada kalian. Wa raditu lakum al-Islam madinah. Saya sudah meridai bagi kalian Islam sebagai the way of life atau din. Jadi memang itulah faktanya Islam dan itu diterapkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam sebagai sistem hidup. Islam bukan budaya, tapi Islam melahirkan budaya. Islam bukan ekonomi, tapi melahirkan ekonomi yang adil. Melahirkan keadilan sosial yang luar biasa. Islam bukan hukum, tapi bisa menciptakan hukum yang adil, yang berlaku untuk semua tanpa pandang bulu. Dan bahkan Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan, kalaupun Fatimah anak Rasulullah SAW mencuri, pasti dipotong tangannya. Lalu terjadi perubahan zaman, khususnya 1 abad belakangan. Setelah Islam berhasil dikeluarkan dari kehidupan secara umum, mulai dari kehidupan pribadi, rumah tangga, masyarakat, sampai pemerintahan. Padahal sebelumnya 13 abad Islam itu tegak dengan sistem satu negara, satu sistem, satu pemimpin, tersebar dari Jakarta sampai Maroko, dan bahkan pernah Spanyol 5 abad dalam pemerintahan Islam, India juga 5 abad, bahkan Cina juga pernah. Ya, apalagi Asia Tengah, Asia Selatan, Afrika hampir total
tunduk di bawah sistem Islam. Nah, 1 abad belakangan ketika penjajah Eropa, Kristen dan Yahudi berhasil melakukan apa yang disebut dengan Al-Ghazwul Fikri, serangan pemikiran, ya, umat Islam yang 13 abad itu penuh dengan pasang surut kehidupan yang luar biasa. Kadang mereka kalah, kadang mereka menang, tapi secara umum negeri mereka menjadi negeri yang sangat maju secara materi. Coba lihat Spanyol, sampai hari ini masih ada bukti kemajuan Islam, walaupun Islam sudah dihabisi di Spanyol, ya, hampir di seluruh dunia. Cobalah kita baca sejarah, baca, ya, tulisan-tulisan para orang-orang yang berakal sehat, termasuk dari non-muslim, ya, sampai mereka mengatakan kalaulah bukan karena kesungguhan ulama Islam, kita tidak akan mengenal, ya, peradaban modern yang berbasis sains dan teknologi hari ini. Karena hampir semuanya itu dirintis dan dimulai oleh para ulama Islam. Itu berkembang sampai abad ke-12. Ya, Barat itu menciplak apa-apa yang diraih oleh umat Islam dari segi sains dan teknologi. Dan bahkan dulu terkenal zaman Eropa masih hidup dalam kondisi abad ke-8, abad pertengahan, yang lampu mereka masih pakai lilin, kendaraan mereka masih pakai dokar, mereka masih buang air besar, buang air kecil itu sembarangan di hutan-hutan dan di sungai-sungai. Baghdad dan hampir di seluruh kota di dunia Islam sudah penuh dengan listrik. Sampai dikatakan siangnya saja, malamnya saja seperti siang cahayanya. Bahkan sebutlah ilmuwan Khwarizm yang menciptakan teori matematika yang sekarang berfungsi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dengan segala macam cabangnya, itu ditemukan dan dirumuskan oleh Khwarizm. Semua hampir tidak ada yang baru di barat, itu cuma internet saja. Kaum muslimin rahimakumullah. Lalu roda sejarah berputar, umat Islam disingkirkan dari Islam sendiri sampai hari ini. Sehingga Islam menjadi sebuah ancaman. Saking dahsyatnya serangan Ghazwul Fikri yang dilakukan oleh Eropa, dan di tengah kelemahan para ulama dalam mengantisipasi dan menjelaskan Islam secara baik, 1 abad belakangan, wabil khusus setelah Khilafah Utsmaniyah dijatuhkan oleh mereka melalui tangan spion Yahudi bernama Mustafa Kemal 1924. Sejak itu umat Islam seperti anak ayam kehilangan induk, nggak punya negara. Semua negeri dikuasai oleh bangsa Barat sampai hari ini, kecuali Afghanistan, satu-satunya negeri Islam yang tidak pernah dijajah oleh siapapun. Inggris tahun 1800-an pernah 2 kali masuk ke Afghanistan, kalah. Dan bahkan nyaris Inggris terusir dari India karena diserang oleh mujahidin Afghanistan. Uni Soviet yang begitu gagah perkasa tahun 1979 Desember invasi terhadap Afghanistan, tak sampai 10 tahun kalah. Bahkan Uni Soviet berantakan sampai hari ini. Kemudian Amerika mencoba lagi mengulangi kesalahan itu tahun 2001 dengan segala kekuatan yang ada di dunia ini, dengan alasan memerangi terorisme, Usama bin Laden dan sebagainya, kalah sampai bertahan cuma 20 tahun dan Amerika meninggalkan hutang ratusan triliun dolar. Beban perang 20 tahun melawan umat Islam di Afghanistan. Lalu bagaimana dengan kita di Indonesia? Indonesia termasuk negeri Islam yang paling parah, yang penjajahannya belum pernah hilang, walaupun sudah diperingati kemarin 17 Agustus 2023, artinya kemerdekaan yang ke-78.
78 tahun merdeka tapi tidak merdeka. Ya. Hanya orang-orang bodoh yang mengatakan Indonesia ini merdeka. Hanya orang-orang yang tidak tahu sejarah perjuangan berdarah-darah ulama kita, santri kita, masyarakat kita, mujahidin kita, berabad-abad melawan penjajahan. Hanya orang yang tidak paham Islam lah yang mengatakan mereka sudah merdeka. Kenapa? Karena mengatakan, wah kita kan bisa makan. Ayam juga bisa makan. Kemuliaan umat Islam dan kemuliaan manusia itu terletak pada kemerdekaannya itu. Makanya di Piagam Jakarta disusun betul itu oleh tim 9 yang menyusun teks kemerdekaan itu. Coba baca. Oleh 9 orang yang luar biasa itu, termasuk 1 Kristen, Maramis. 8 orang Muslim, tapi ada 2-3 yang sekuler. Selainnya coba lihat ulama. Bagaimana mereka merancang negara ini setelah merdeka. Apa yang mereka rancang? Menjadi sebuah negara yang bebas, merdeka. Karena kemerdekaan itu adalah sebuah kezaliman yang harus dituntaskan, dihapuskan di atas muka bumi ini. Karena penjajahan itu adalah sebuah kezaliman yang harus dihapus di atas muka bumi ini dengan menegakkan keadilan, di antara keadilan sosial. Sudahkah negeri kita mengalami keadilan sosial? Jauh panggang dari api. Coba kita lihat zaman Orde Lama, berapa puluh tahun itu, 2 dekade lebih. Apa yang terjadi? Mengulangi kezaliman dan bahkan lebih dahsyat dari kezaliman yang dilakukan oleh penjajah itu sendiri, oleh Soekarno, yang sekarang diagung-agungkan oleh sebagian masyarakat kita yang jelas ideologinya nasakom, ingin menggabungkan antara nasionalisme, ya, agama dan komunis. Mana mungkin? Komunis itu ciptaan Yahudi. 9 dari deklarator komunisme, tokoh revolusi Bolshevik 1917, 6 adalah Yahudi tulen. Dan Lenin itu istrinya Yahudi tulen. Lalu kita tertipu. Dunia Islam tertipu karena tidak ada lagi negara. Tertipu oleh komunisme. Lalu lahir Orde Baru, sama saja. Orde Baru tidak memberikan ruang kepada Islam. Dalam segala hal, dalam politik, seakan-akan politik itu haram bagi Islam dan umat Islam, halal bagi mereka yang sekuler dan nasionalis dan agama lain. Sampai hari ini, cobalah kita kirim pesan di WA atau diskusi lapangan tenis, tempat olahraga, tempat bisnis, di mana-mana. Oh, jangan bicara politik. Kita cari yang aman-aman saja. Ini akibatnya, hasilnya. Negeri kita nggak pernah merdeka. Karena kita dijauhkan dari politik dan perjuangan kemerdekaan. Padahal nenek moyang kita berabad-abad berjuang dengan bersimbah darah, yang dituduh oleh Belanda sebagai radikal, dituduh oleh Belanda sebagai pemberontak. Yang sama tuduhan itu terjadi sekarang. Setiap pemerintah Orde Lama, Orde Baru sampai sekarang 10 tahun belakangan, setiap ada umat, tokoh, ulama ingin membahas tentang masalah politik yang benar, politik yang adil, mengkritisi kejahatan dan kezaliman penguasa, lalu bilang ini radikal. Dan bahkan dikatakan teroris dan berhak ditembak mati tanpa ada proses pengadilan. Ini bukankah penjajahan? Ini adalah penjajahan yang sesungguhnya. Ketika mulut kita dikunci, bicara hak itu hak, bicara batil itu batil, itulah penjajahan. Ketika mulut kita dikunci bicara tentang kebenaran Islam, tapi boleh bicara tentang PKI, tentang Yahudi, tentang Nasrani, tentang Majusi, tentang komunis, kapitalis, liberalis, tapi dikunci mulut kita bicara ayat-ayat Al-Quran, itulah penjajahan dalam Islam. Bukan hanya penjajahan ekonomi, apalagi juga ekonomi kita lihat negeri ini dinikmati oleh segelintir kecil saja.
Kekayaan Indonesia yang katanya kewajiban pemerintah memakmurkan rakyatnya hanya tinggal tertulis dalam Undang-Undang Dasar. Terjadi penyimpangan luar biasa sejak dari merdeka sampai hari ini dan semakin menjadi-jadi. Sadarlah kaum muslimin, kita sedang dalam problem besar. Kalau kita tidak paham sejarah, kalau tidak paham agama kita akan semakin tersingkir. Dulu saya berpikir 5-10 tahun yang lalu, apa mungkin Indonesia akan menjadi Singapura yang tadi milik murni Melayu Muslim, dengan kelicikan Lee Kuan Yew bisa menguasai tidak lebih dari 20 tahun. Sekarang saya berpikir, melihat kecenderungan yang ada dalam segala hal, kemungkinan itu sangat besar kalau kita tidur, kalau kita tidak faham, kalau kita tidak berjuang, kalau kita tidak mau berjuang sebagaimana nenek moyang kita berjuang menghadapi penjajahan jilid 1, yang sekarang kita harus berjuang melawan penjajahan jilid 2. Sekarang kita sholat di gedung milik saudara kita sendiri. Ya, coba pindah gedung sekitarnya. Apakah masih punya orang kita? Coba lihat sepanjang jalan ini. Dan berapa juta hektar hutan-hutan, tanah-tanah sudah dikuasai sepanjang pesisir Pantura sampai ke Medan. Coba kita pikirkan, siapa sekarang yang punya tanah-tanah itu dengan proyek-proyek raksasa yang mereka rancang. Sampai ke rumah sakit, 30 rumah sakit akan mereka rancang. Penelitian-penelitian akan mereka kuasai di universitas-universitas kita. Dan itu sudah ditandatangani oleh Jokowi. Artinya apa? Umat Islam menghadapi problem besar. Kalau tidak melek, kalau tidak bangun, kalau hanya sekedar mengandalkan dapat makan, dapat minum, maaf, hewan juga bisa makan, minum. Artinya apa? Kita terjerabut dari kemuliaan kita sendiri yang Allah ciptakan. Walaqad karramna bani Adam. Kami telah muliakan anak turun Adam. Tapi kita sendiri yang menyerahkan leher kita kepada penjajah untuk disembelih, untuk diikat. Padahal dalam Islam ada konsep jihad, ada konsep hijrah, ada konsep dakwah, ada konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ini kita tidak jalankan, tidak mustahil anak cucu kita nanti akan hidup seperti di Singapura atau seperti di daerah Xinjiang, sana daerah Muslim di Turkistan Selatan, Turkistan Timur. Kaum muslimin rahimakumullah, jangan ada lagi pikiran dari kita haram bicara politik. Berarti kita memperbodoh diri sendiri. Islam mencakup semua aspek kehidupan. Aspek politik jauh lebih besar daripada aspek ibadah individu. Karena aspek politik ini mencakup untuk seluruh umat dan seluruh manusia yang tinggal di dalam negeri itu, muslim atau tidak muslim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat Islam itu hanya bisa dirasakan dengan pemahaman Islam yang benar, dengan penerapan Islam yang benar di sebuah negeri dan pemerintahan. Makanya rumusan Piagam Jakarta disebutkanlah dengan kewajiban menerapkan syariat Islam bagi pemeluknya, dan itu dihapus karena mereka tahu kalau itu diterapkan tidak akan ada korupsi besar-besaran seperti ini, tidak ada pembunuhan besar-besaran seperti hari ini, tidak ada pemenjaraan, tidak akan ada buruh itu kelaparan, kesulitan hidup seperti hari ini. Karena Islam mengutamakan tegaknya keadilan. Kenapa? Karena keadilan aqrabu littaqwa. Kalau untuk sampai kepada ketakwaan, kata Allah, adil dulu kalian. Adil pada diri sendiri, adil pada keluarga, adil pada tetangga, adil pada masyarakat, dan adil kepada rakyat. Kalau itu kita abaikan, jangan harap ada kemerdekaan. Dan kezaliman mungkin sebagian kita nggak merasa karena bisa makan, bisa minum, bisa pelesiran. Ketahuilah, umat Islam itu umat yang sangat concern dengan persoalan sosial. Kalau tidak dinamakan dia muslim. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum." Orang-orang yang tidak concern dengan derita dan persoalan umat Islam, tentang kemiskinan, tentang kebodohan, ketertindasan,
dan lain sebagainya, dia bukanlah bagian dari umat Islam. Dia bukan bagian dari umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu sejak Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, tabi'in, mereka siap menumpahkan darah mereka demi tegaknya keadilan hukum dan keadilan sosial. Karena tanpa ada keadilan hukum, keadilan sosial, percuma kita hidup sebagai manusia. Dan kualitas kita di mata Allah tidak akan lebih daripada hewan-hewan yang tersebar di mana-mana. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, bacalah Islam dengan baik, dengan sempurna. Pelajarilah Al-Quran dengan baik dan sempurna. Bahkan Rusia saja sekarang Rusia di tangan Vladimir Putin yang Kristen Ortodok itu sudah mulai menerapkan sistem ekonomi Islam. Karena dia tahu kapitalisme riba itu sumber kehancuran ekonomi. Satu-satunya yang bisa melawan itu hanya konsep ekonomi Islam. Mungkin sekitar 1-2 tahun lagi parlemen Rusia akan ketok palu bahwa wajib hukumnya menerapkan sistem ekonomi Islam. Bayangkan Kristen. Di kita coba lihat, apa mungkin Islam? Apa mungkin? Ini akibat korban Ghazul Fikri. Kita tercerabut dari akar-akar keislaman kita sehingga kita mudah dijadikan objek pasar, objek politik, segala macam objek kejahatan lain, objek mafia-mafia, dan juga mudah merekrut kita menjadi bagian dari mafia dan pelaku-pelaku kejahatan itu. Itu yang kita lihat. Boleh dilihat dari seluruh koruptor yang ada di Indonesia. Saya rasa 90% Muslim. Rafael 1-2 aja yang Kristen. Mayoritas Muslim. Kenapa? Karena gampang direkayasa oleh mereka menjadi tangan-tangan kejahatan di negeri sendiri, dan untuk membangkrutkan negeri sendiri dan menghancurkan agama sendiri. Dan ini tentu laknat bagi mereka sampai hari akhirat. Anak cucu akan melaknat kita juga nanti. Kalau kondisi seperti ini terus menerus, tidak bisa kita selamatkan dan kita merdekakan. Dan tidak ada jalan lain satu-satunya kecuali kepada Islam. Makanya para pejuang sudah merumuskan dari awal bahwa syariat Islam itu harus diterapkan. Kalau benar-benar ingin menghapuskan penjajahan di atas bumi Indonesia ini dan di atas muka bumi ini, kalau ingin benar-benar menegakkan keadilan sosial dan hukum, mau tidak mau sistem Islam harus ditegakkan. Jangan-jangan sampai negara-negara non-Muslim nanti lebih dahulu menerapkan ajaran Islam ketimbang kita. Na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-tawzikil hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatah. Innahu huwas samiul alim.